Ini juga harus dikoreksi. Bisa jadi masyarakat kita menganggap bahwa hanya di momen pilkada lah, hanya di momen pemilu lah mereka merasa dianggap penting. Maka jangan salahkan ketika kemudian masyarakat melihat itu, ini satu-satunya momen saya bisa bertransaksi dengan Anda sebagai calon, maka Anda harus membeli suara saya. Tidak mungkin kita bisa memimpikan sebuah politik yang ideal, sistem yang berjalan dengan ideal, masyarakat rasional menggunakan hak pilihnya, kemudian terpilih pemimpin yang akan bekerja dengan sangat baik, ketika masyarakat kita masih kelaparan. Udahlah, kita pilih, kita nggak usah pilih sendiri lah. Masyarakat pun memang belum siap kok. Biar aja dipilih. Biar saja para ketua partai yang pusing memilih kepala daerah kita. Terus rakyat dapat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Di beberapa minggu terakhir nih, ada isu yang ya pro kontra lah, biasa. Seperti banyak isu dia pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pemantiknya sendiri pidato presiden di salah satu ulang tahun kalau nggak salah partai di Indonesia, Partai Golkar. Beliau bilang ada bagusnya katanya kita kembalikan saja pemilihan kepala daerah itu ke DPR. Jadi tidak langsung seperti sekarang, dikembalikan ke DPR. Saya pribadi ini sendiri sebenarnya berada dalam kebimbangan. Ini sebenarnya lebih baik atau lebih buruk buat kita kalau dikembalikan ke DPR. Karenanya saya langsung menghubungi mantan komisioner KPU Makassar, seorang akademisi. Sebenarnya sudah 2 kali dengan ini beliau hadir. Ada Kakak Endang Sari. Assalamualaikum Kakak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi. Alhamdulillah. Kalau diundang pasti datang. Amin. Kakak Endang. Ya. Seperti pembukaanku tadi, Pak Presiden ini sepertinya mau kita kembali lagi seperti Orde Baru dulu. Kembali ke DPR ceritanya. Pemilihan kepala daerah kembali ke DPR. Tapi pertanyaannya sebenarnya begini, pertanyaanku saya Kak Endang. Apa yang kita sudah dapat dari pemilihan langsung ini, maksud saya? Sejauh apa sih apa kita dapat dari pemilihan langsung ini? Ya. Itu pertanyaan pertamanya. Oke, yang kedua? Pertama dulu. Yang pertama dulu. Oke. Yang pertama apa yang kita dapat ya dari pemilihan langsung? Yang pertama ya kita bisa menyaksikan bahwa ternyata seleksi kepemimpinan di negara kita yang digelar 5 tahun sekali itu adalah sesuatu yang tidak diwariskan. Kita tahu itu bahwa siapapun bisa bermimpi untuk jadi pemimpin. Jadi pemimpin kepala daerah, jadi pemimpin di tingkat nasional, jadi caleg. Dan yang menyeleksi mereka bukan karena latar belakang mereka, bukan karena keturunan mereka, bukan karena darahnya berbeda, tetapi selama dia warga negara dan kemudian memenuhi persyaratan untuk maju menjadi calon, maka mereka bisa mengajukan diri. Maka siapapun kita bisa menyaksikan bahwa siapapun yang merasa dirinya pantas untuk maju, maka dia berhak untuk maju. Kemudian yang kedua ya, pemilihan itu menunjukkan bahwa yang memiliki Indonesia adalah masih rakyatnya sendiri. Masih masyarakat, karena masih masyarakat yang menentukan, masih suara masyarakat yang harus dihitung. Kemudian bahwa siapa yang mendapatkan suara terbanyak itu yang akan duduk. Itu sih yang paling utama yang kita saksikan ya. Negara ini masih milik masyarakat, masih milik rakyat Indonesia. Dan yang kedua adalah seleksi kepemimpinan itu bukan warisan, tetapi Anda harus maju lewat pemilu, Anda harus maju lewat pilkada, dan kemudian Anda harus membuktikan di situ bahwa Anda bisa berkontestasi dan kemudian Anda bisa menangkan hati rakyat. Walaupun catatannya tentu banyak. Pasti itu pertanyaan keduanya. Ya, saya coba pikir-pikir ya. Kita kan harus fair mendengar isu ini kan. Benar. Masyarakat kita sudah siapkah untuk pemilihan langsung? Jangan sampai gini loh Kakak. Jangan sampai memang masyarakat kita yang tidak siap. Kalau dibilang bahwa kemudian let's say misalnya dibilang bahwa masyarakat bukan karena warisan. Toh di beberapa daerah kita tahu
Ya. Ya anaknya Tonji yang maju. Anaknya Tonji, istrinya Tonji ceritanya. Pertanyaannya begini, masyarakat sudah siapkah dengan pemilihan langsung ini? Ya, kalau mengenai kesiapan itu yang masih menjadi PR. Oke. Ya, memang pelaksanaan pemilihan langsung ada banyak catatan ya. Yeah. Yang pertama kita menyaksikan bahwa dari 500 lebih pemilihan kepala daerah se-kabupaten kota se-Indonesia yang digelar kemarin, kemudian 30-an lebih provinsi kita saksikan, ada 38 provinsi yang menggelar pilkada ya. Hal yang paling utama adalah menonjolnya politik transaksional kan. Transaksional berjamaah se-Indonesia. Itu terjadi bukan hanya pilkada kemarin, di pileg kita sudah saksikan kan. Dan kita akui di sini kan, di meja ini kita sempat ngobrol ini kan. Benar, kemarin pemilunya barbar, kemudian pilkadanya transaksional berjamaah. Itu sih catatannya memang memprihatinkan dan memiriskan hati kita. Bahwa pemilihan langsung bagi masyarakat sebagian besar ya, itu dilihat sebagai arena transaksi, sebagai pasar dalam tanda kutip, di mana mereka mentransaksikan suaranya. Kemudian suara itu bebas mereka tawarkan, kemudian siapa yang mampu bayar itu yang akan duduk. Ya itulah cacat dari demokrasi langsung hari ini yang kita lihat. Tapi kenapa kemudian masyarakat kita berpikiran sesimpel itu? Ini juga harus dikoreksi. Bisa jadi masyarakat kita menganggap bahwa hanya di momen pilkada lah, hanya di momen pemilu lah mereka merasa dianggap penting. Iya, benar. Hanya di masa kampanye mereka didatangi. Hanya di masa ketika suara mereka dibutuhkan 5 tahun sekali, baru kemudian mereka cari. Maka jangan salahkan ketika kemudian masyarakat melihat itu, ini satu-satunya momen saya bisa bertransaksi dengan Anda sebagai calon, maka Anda harus membeli suara saya. Logika pragmatisnya masyarakat bisa jadi karena seperti itu. Mungkin saja calon selama ini, wakil ketika dia sudah terpilih, dia menjadi sangat berjarak dengan yang terwakil tadi, dengan masyarakat tadi. Kepala daerah tidak lagi menganggap penting aspirasi masyarakat ketika dia terpilih. Sibuk memperkaya diri, memperkaya jaringnya, kemudian memperlebar kekuasaannya, dan masyarakat di nomor kesekian kan, dan baru dirangkul kembali ketika akan maju. Makanya sistem ini yang kemudian membawa masyarakat kita menjadi sangat pragmatis. Sekarang pertanyaannya, yang salah sebenarnya siapa? Sistemnya kah? Saya kira kita tidak akan sepakat bahwa sistemnya yang salah. Tapi pola hubungan antara wakil terwakil, pola hubungan antara pemerintah dan yang diperintah yang sudah dibentuk selama ini, itu yang membuat masyarakat kita merasa baru dibutuhkan ketika kampanye, baru dibutuhkan ketika ada kontestasi pemilihan, pemilu dan pilkada tadi. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi pemilihan langsung sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi mereka. Dalam ilmu politik, dalam kajian ilmu yang saya pelajari di situ kita tahu bahwa prasyarat pembangunan politik itu dimulai dari pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena tidak akan ada yang namanya membahas negara, membahas demokrasi ketika kesejahteraan itu masih bermasalah. Ketika masyarakat kita masih berpikir soal urusan perut, masih berpikir akan berteduh di mana, masih berpikir akan memakai apa, maka mereka tidak akan pernah menggunakan rasionalitasnya, logikanya dalam memilih pemimpin. Tapi siapa yang menyuapinya saat itu yang akan mereka pilih. Kan kebutuhan dasar yang ada di depan mata. Maka jangan salahkan ketika kemudian di masa kampanye hal-hal yang terkait dengan gratis-gratis, sembako gratis, makan gratis, hal-hal yang sifatnya gratis, pendidikan gratis dan semuanya itu begitu cepat sampai di memori masyarakat kita. Kenapa? Karena itu tadi, masyarakat kita sebagian besar masih berkutat pada persoalan sandang, pangan, dan papan tadi, kebutuhan dasarnya. Nah pertanyaannya kemudian, apakah dari sononya masyarakat seperti itu, ataukah ada yang sebenarnya sedang lepas tanggung jawab dan tidak melaksanakan tugasnya dengan maksimal, sehingga masyarakat berada di posisi seperti itu. Itu catatan kedua. Tidak mungkin kita bisa memimpikan sebuah politik yang ideal, sistem yang berjalan dengan ideal, masyarakat rasional menggunakan hak pilihnya, kemudian terpilih pemimpin yang akan bekerja dengan sangat baik ketika masyarakat kita masih kelaparan. Itu yang kedua. Kemudian catatan ketiga ya, masyarakat juga menyaksikan bahwa
selama ini politik itu didominasi oleh elit. Sebelum masyarakat mendapatkan bertemu langsung dan kemudian bisa mengerjai dalam tanda kutip para calonnya, mereka menyaksikan di televisi bagaimana para calon tersebut dalam tanda kutip lagi dikerjai di partai-partai kan. Itu kan sudah jadi rahasia umum juga betapa untuk maju seorang calon harus membeli partai. Dalam hal ini harus dalam tanda kutip lagi, partai memberikan mahar yang sangat tinggi untuk kemudian mengusung satu calon. Masyarakat menyaksikan itu, loh kok kalian saja yang mau menikmati kue politik ini, kapan kaminya menikmati itu. Makanya ketika masa kampanye masyarakat sangat pragmatis. Masyarakat itu belajar dan menonton apa yang disaksikan oleh para elit lakukan, dan mereka meniru itu. Jadi dia tidak lebih dari sebuah reaksi. Benar, dia reaksi terhadap bagaimana praktek politik yang sama ini ditunjukkan baik oleh partai, oleh elit politik, oleh pemerintah yang kemudian memperlakukan masyarakat hanya sekedar objek. Kemudian kebijakan pemerintah yang kemudian tidak menyasar masyarakat ketika mereka duduk, tetapi lebih pada bagaimana memperluas dan memperkaya mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka dan kelompok-kelompoknya, dan seterusnya. Masyarakat jadi penonton dalam proses itu. Kakak, maksud saya begini kakak, semua argumentasi tadi itu justru mengarah bahwa ya udahlah, kita pilih, kita nggak usah pilih sendiri lah. Masyarakat pun memang belum siap kok. Biar aja dipilih. Biar saja para ketua partai yang pusing memilih kepala daerah kita. Terus rakyat dapat apa? Masyarakat dapat apa ketika proses itu dikembalikan ke DPR? Ketika satu-satunya hak yang berharga yang dimiliki oleh masyarakat itu juga diambil. Terus masyarakat dapat apa? Apa artinya mereka di republik ini? Apa artinya kita, karena kita semua adalah rakyat ya, kita adalah masyarakat itu sendiri. Apa artinya kita di republik ini ketika kita tidak punya satu tiket yang menandakan bahwa kita yang menjadi pemilik dari republik ini. Ketika DPR, oke lah, banyak sekali yang mengatakan bahwa pemilihan berdasarkan pemilihan DPR itu akan menekan biaya politik yang sangat mahal, akan menekan pragmatisme politik di tengah-tengah masyarakat. Itu kan argumentasinya. Sekarang pertanyaannya, apakah beban politik, biaya politik itu akan berkurang ketika pemilihannya di DPR? Logikanya harusnya iya berkurang dong. Semakin sedikit mulut yang dikasih makan, tetap aja keluar duit kan. Tapi mulutnya lebih sedikit. Tapi jumlahnya memang sedikit, tapi kualitasnya lebih dibandingkan masyarakat. Nah, kekhawatirannya tidak ada jaminan bahwa biaya politik akan semakin murah. Kenapa? Karena negosiasi antar partai itu akan sangat syarat dengan kepentingan. Kemudian rekam jejak calon yang akan diusung itu akan sangat ditentukan oleh partai, dan kemudian ya itu menjadi tools mereka untuk kemudian mengerjai para calon. Mengerjai lagi kosakata yang kita pilih itu mengerjai. Karena kita melihat bagaimana partai begitu digdaya ketika akan mengusung calon di pilkada kan. Kemarin ya kita lihat betapa banyak calon yang mengeluh karena mereka merasa dikerjai oleh partai. Harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk kemudian diusung. Betul. Ketika wewenang itu yang dimiliki oleh rakyat juga dipindahkan ke partai, menjadi double job dong. Mereka mengusung, kemudian mereka memilih, anggota-anggotanya yang akan memilih. Dia jaksa sekaligus juri, sekaligus hakim. Sekaligus. Dalam ilmu politik, kekuasaan yang tidak terkontrol itu akan menjadi tiran dan korup. Maka check and balance harus terjadi. Rakyat juga harus punya daya tawar dalam hal ini, harus punya suara. Bagaimana ini akan jadi check and balance terjadi ketika kemudian wewenang itu akan menumpuk kepada satu pihak. Dalam hal ini DPR. Pertaruhannya di situ. Ketika kita mengatakan bahwa pemilihan oleh DPR akan dikembalikan, berarti kita mundur berapa tahun kita tinggalkan sudah Orde Baru ya? 98. Berarti kita sudah masuk berapa? Hampir 16 tahun. 16 tahun. Kita mundur 16 tahun lagi. Dan memulai dari awal kembali apa yang menjadi perjuangan reformasi. Kan begini kakak. Ini juga salah satu pemikiran nih. Saya cerita dulu kayak konteksnya ya. Jadi suatu hari saya punya istri, kan kebetulan dia juga akademisi. Dia jadi penanggap di salah satu diskusi. Ya. Acaranya tuh harusnya jam
8 kalau nggak salah. Jam 7 acaranya, terus dia tibanya jam 9:30 begitu. Ya. Belum mulai. Dia WA saya kakak. Nah, saya kalau politik malas ah. Kenapa? Ini para calon tuh nggak nganggap apa kita di sini sebagai penanggap. Jadi saya jelaskan kayak gini kakak. Penjelasanku waktu itu adalah, sayang, pemilih cerdas di Indonesia cuma 13%. 13%. Sudah sedikit 13%, susah pula diyakinkan 13% ini kan. Daripada ngomong-ngomong 13% karena acara diskusi dan segala macam itu kan pasarnya kita tahu lah. Daripada ngobok-ngobok yang 13%, mending ngomong-ngomongin 87%. Sudah banyak, mudah pula diyakinkan. Kan begitu kakak. Tapi kan kemudian ada arti lain dari fenomena ini. Jangan sampai memang masyarakat kita tidak siap gitu loh. Masyarakat kita belum rasional terhadap pilihan-pilihannya, maksud saya. Kan tidak semua orang, ya nggak usah 100%, ya 70% lah, 60% lah. Masyarakat itu kita cerdas dulu, let's say misalnya begitu, supaya dia bisa memilih. Ada argumentasi yang kedua. Argumentasi yang kedua gini kakak, maaf kata, seorang guru besar itu nilai suaranya sama dengan satu suara one man one vote. Dengan saya yang yang aduh kasihan pendidikannya S1 dulu kan kayak gitu kakak, maksud saya. Tidakkah ini tidak adil juga buat negara ini, maksud saya? Ya, menurut saya itu adalah kesetaraan ya. Okay. Demokrasi itu mempersyaratkan persamaan, kesetaraan dan keadilan. Okay. Tidak ada warga negara yang punya privilege yang lebih dibandingkan warga negara yang lainnya. Okay. Dan di depan negara ya kita sama. Nah, itu tertuang kemudian dalam wujud hak pilih yang semua orang bisa menggunakan dan itu dinilai sama di depan. One man one vote. One man one vote tadi lah. Okay. Nah, sekarang ketika kemudian kita sepakat bahwa memang masyarakat kita belum siap dengan pemilihan langsung. Okay. Tetapi kita sedang membangun harapan tentang demokrasi yang lebih baik di kemudian hari. Dengan cara meletakkan hak itu kepada yang memang memiliki hak tersebut. Saya mengibaratkannya begini, ibarat membangun rumah. Tentu yang harus kuat adalah pondasinya. Kita sedang membangun pondasi demokrasi itu. Nah, persoalannya ketika kemudian menganggap bahwa ketika membangun rumah tersebut kita di tengah jalan merasa bahwa ini tidak sesuai dengan bangunan yang ingin saya lanjutkan, apakah kita akan membongkar pondasi tersebut kemudian membangun lagi dan lagi. Nah, ketika kita sistemnya seperti itu terus-menerus, memilih terus-menerus, mencoba trial and error terus-menerus, maka yang terjadi adalah kapan sampainya kita pada cita-cita tersebut. Kita sudah pernah mencoba selama 32 tahun. Itu waktu yang cukup lama untuk paham tentang bagaimana efek dari pemilihan berdasarkan DPR oleh pilihan DPR. Dan kita tahu saat itu seleksi kepemimpinan hanya berputar di orang yang itu-itu saja, kelompok yang itu-itu saja. Anda yang bukan berasal dari terah kekuasaan, jangan pernah bermimpi jadi pemimpin di masa itu. Hari ini dengan meletakkan mimpi itu, menapaki jalan, memberikan merakyat dalam hal ini, masyarakat dalam hal ini, kesempatan untuk memilih sendiri pemimpinnya, maka siapapun bisa bermimpi untuk jadi pemimpin. Siapapun bisa bermimpi bahwa mereka, ketika mereka memantaskan diri, maka mereka akan maju dan kemudian siapa yang paling mendapatkan hati rakyat itu yang kemudian akan menjadi pemimpin. Dan tidak ada pewarisan kekuasaan. Di masa 32 tahun kita pernah berada dalam sebuah sistem di mana hanya satu orang yang menjadi presiden kita. Ini menjadi teori dasar dalam ilmu politik. Pemerintahan yang tidak terkontrol itu akan berpotensi menjadi korup dan tiran. Ketika tidak ada check and balance, itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang harus dicegah. Kemudian yang kedua tadi, ketika calon misalnya atau kandidat kepala daerah nantinya akan dipilih oleh DPRD, maka mereka akan fokus untuk mengambil hati dari partai-partai yang mengusung di sana, dan masyarakat bisa dianggap tidak penting lagi. Aspirasi masyarakat tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah bagaimana memenangkan hati orang-orang yang ada di DPR. Dan kita mohon maaf, kita tidak percaya hari ini kepada pemilih siap dengan pemilihan langsung. Tapi kita juga sama tidak percayanya dengan anggota dewan yang saat ini terpilih. Apakah mereka bisa menjadi perpanjangan tangan rakyat untuk kemudian memilih pemimpin? Sama.
Kita berada di posisi bahwa kita sedang sama-sama tidak percaya kepada hasilnya dan kepada pemilihnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita harus ganti sistem? Saya kira pertaruhan kita terlalu berbahaya ketika kita harus kembali ke masa Orde Baru seperti itu. Sebaiknya kita melakukan evaluasi dan mulai membenahi pondasi ini pelan-pelan. Memang butuh waktu yang panjang untuk pembangunan demokrasi. Tetapi ya selama kita terus berjalan, kita terus membenahi, belajar dari evaluasi dari setiap pelaksanaan, kita akan membangun pondasi ini semakin kokoh dan bangunan demokrasi kita menjadi semakin baik ke depannya. Saya kira kita harusnya di rel itu. Bukan malah mundur. Bukan malah mundur. Kakak, kayaknya di meja ini juga saya sempat ngobrol sama kita bahwa kayaknya kalau ada yang mau disalahkan tentang money politik, ketua-ketua partai deh harus kita salahkan. Iya kan, maksud saya kita tidak punya pilihan kan. Maksud saya tidak bisa memilih orang-orang di luar orang yang disuruh partai untuk maju kan begitu, Kakak. Iya. Tapi kalau kemudian kita balikkan dia ke DPR, let's say misalnya begitu, sama aja berarti, Kakak. Saya tidak bisa kepala daerah deh. Makassar misalnya punya 4 calon kepala daerah. Saya tidak bisa milih di luar 4 ini. 4 ini kan dipilih sama ketua partai nih. Ketua partai yang kasih rekomendasi. 4 ini dipilih sama partai. Gubernur kita cuma punya 2 pilihan. Kalau dikembalikan ke DPR, sama Ji. DPR Tonji yang pilih. Hari ini juga kita dipilihkan sama DPR kok sebenarnya orang yang tidak bisa mau nggak bilang membayar, tidak bisa menyuap, memberikan makanan ke partai-partai, harga satu kursi itu berapa, itu tidak bisa juga maju hari ini maksud saya. Nah kalau kita kembalikan ke DPR ya sama aja, kemarin juga begitu kok. Saya kira tidak sama. Ketika hari ini misalnya Makassar ada 4 calon, ketika dipindahkan ke DPR bisa jadi calonnya sisa 2. Bisa jadi calonnya sisa 2. Pemilihan langsung oleh rakyat itu memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat yang lebih besar, lebih banyak, dan lewat situ ya diharapkan terpilih pemimpin yang terbaik lah di antara yang ada. Walaupun pemilih Makassar cuma 68% ya Kakak ya. Iya. Itu memang selalu terjadi kan. 68%. Tidak sampai 60%, 58%. Iya. Turun 1%. Turun 1%. Dari sebelumnya. Ada 40% orang yang protes kayaknya kenapa juga calonnya cuma ini saja. Dari resim ke resim pilkada yang pernah digelar di Makassar memang tidak pernah sampai 60%. Dalam berbagai karakter pilkada yang pernah digelar. Iya. Tapi saya kira Makassar pernah kasih kita pembelajaran ya, bahwa ketika kolom kosong, pada saat itu kita membahas kolom kosong itu masyarakat oleh elit ditawarkan satu calon, tapi ternyata masyarakat punya pilihan sendiri yaitu kolom kosong, dan kemudian ternyata masyarakat mengkonsolidasikan dirinya untuk memilih kolom kosong dan akhirnya kolom kosong yang menang. Itu penghargaan terhadap suara rakyat, bahwa bicara tentang suara rakyat itu di atas segala-galanya. Saat itu biaya yang harus dikeluarkan oleh KPU Makassar untuk menggelar pilkada kurang lebih 60 miliar. Angka itu tidak ada artinya dibandingkan dengan daulat rakyat yang harus dipertahankan. Rakyat ternyata mayoritas memilih kolom kosong pada saat itu, ya itu yang harus disahkan oleh KPU. Berarti argumentasi bahwa pilkada menghabiskan anggaran banyak harusnya runtuh dong ya? Iya, dengan cara itu. Kemudian kita harus melihat bahwa kemenangan kolom kosong di Makassar pada saat 2018 itu pelajaran penting bagi bukan hanya kami yang berkutat dengan teori-teori politik, akademisi politik atau peneliti politik dan kemudian praktisi. Ini bagi masyarakat Indonesia dan dunia sebenarnya, bahwa masyarakat itu punya skenarionya sendiri dan itu harus dihormati. Ketika elit mengkonsolidasikan dirinya untuk hanya menyodorkan satu calon, ternyata masyarakat bisa membantah itu dan kemudian menunjukkan bahwa kami punya sikap sendiri. Ya, ini kan terjadi juga baru-baru Kakak. Iya, di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Tapi itu kan disahkan, akhirnya dihitung sebagai suara tidak sah katanya. Ya itu seharusnya itu butuh kajian. Perdebatan lebih panjang itu. Iya. Kakak, begini pertanyaanku. Sekeras itu kita menolak. Sekeras itu, kalau ya suara tak lembut tapi argumentasi tak keras. Sekeras itu kita menolak pemilihan kepala daerah melalui DPR.
pertanyaanku ini kakak, sekeras itu pula kakak tidak percayaan kita terhadap anggota DPR kita? Sebenarnya seperti tadi, kenapa argumen itu keluar? Karena ya tadi kan pertanyaannya kita tidak bisa percaya masyarakat kita hari ini siap dengan pemilihan langsung. Berarti sama juga hasilnya dengan DPR yang hari ini terpilih kan? Ya itu setara lah mereka begitu. Ketika masyarakat diserang, ya hasilnya juga harus diserang dong. Hasil mereka. Nah sekarang yang saya mau bilang bahwa kenapa harus keras menolak pemilihan dikembalikan kepada DPR? Karena kita sedang mempertaruhkan mimpi anak-anak muda, mimpi masyarakat yang kemudian berpikir bahwa mereka juga suatu hari nanti bisa menjadi pemimpin. Seleksi kepemimpinan akan menjadi sangat elitis. Seleksi kepemimpinan itu akan sangat hanya berputar kepada kelompok yang itu-itu saja. Dan kemudian mereka yang biasa-biasa saja tidak bisa bermimpi untuk menjadi pemimpin. Padahal yang namanya seleksi kepemimpinan harusnya semua orang bisa mengakses itu. Prasyarat demokrasi kan seperti itu. Ruang di mana semua orang setara, sama, dan harusnya adil. Ketika sistem seperti itu, maka pembajakan demokrasi oleh elit politik sangat mungkin terjadi. Nah ini yang kita khawatirkan. Kita punya pengalaman pahit 32 tahun di masa Orde Baru. Kita pernah dipimpin oleh satu pemimpin saja selama 32 tahun. Nah, reformasi datang, kita tahu bahwa salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan kan. Kenapa? Karena ya jabatan ketika tidak terkontrol itu pasti akan berpotensi untuk tiran, korup, dan ada banyak hal yang bisa terjadi di situ. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Pertanyaan saya sebenarnya begini kakak, anggota DPR kita hari ini, bisakah kita percaya untuk memilih buat kita? Saya terus terang saya tidak percaya bahwa benar-benar bayangan tentang wakil itu menjadi keras. Itu pernyataan tadi tuh keras loh kak, sebagai anggota komisioner KPU tuh keras loh itu. Mendelegasikan wewenang tersebut kepada wakil kita rasa-rasanya masih sangat meragukan ketika hari ini. Kenapa? Karena sebagian besar kita lihat di pesta politik di pemilu kemarin, praktek politik uang itu sangat menjamur. Politik transaksional dilakukan berjamaah. Dan itu tidak sembunyi-sembunyi lagi, itu terang-terangan. Biasa aja. Iya, ada yang malah kalau katanya mahasiswa saya di kampungnya katanya itu sogokannya bukan hanya amplop saja tapi sudah dengan paket skincare. Jadi ada amplopnya, ada skincare-nya juga. Sudah modern begitu. Sudah modern. Jadi itu anak-anak Gen Z seperti itu melihat itu sebagai bukan lagi sebagai sesuatu yang tidak boleh, bukan lagi sesuatu yang terlarang, tetapi mereka karena normalisasi dianggap bahwa politik uang itu biasa saja, maka mereka menganggap bahwa ya yang namanya pemilihan pasti ada politik uang. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Padahal harusnya kan menjadi musuh bersama, tetapi rasa sirina pace itu kan sudah hilang dalam praktek politik kita. Jadi ada orang yang bantu-bantu di rumah yang datang pagi pulang siang, pulang sore. Biasanya tuh dia datang jam 8. Biasanya dia datang jam 8. Hari pemilihan saya pikir dia akan datang jam 9, jam 10 begitu kan, dia harus coblos kan. Jam 8 dia datang juga. Saya bilang, Neng, tidak mencoblos Ki. Dia bilang, siapa mau mencoblos kalau tidak ada serangan fajar? Jadi niatan dia mau masuk TPS jadi golput. Bukan, jadi golput. Bayangkan. Dan kalimatnya begitu, miris buat saya. Saya ketawa tapi miris. Siapa yang mau pergi memilih kalau tidak ada serangan fajarnya? Saya pernah dapat fenomena itu ketika masih aktif di KPU Makassar. Ketika selesai pilkada, waktu itu kita lakukan evaluasi kan. Kita buat evaluasi, kita bikin FGD kenapa angka partisipasi tidak sampai 60%. Dan kami temukan di beberapa daerah, di pusat-pusat kota, pusat-pusat masyarakat banyak di situ. Mereka mengatakan bahwa masyarakat di daerah tersebut sengaja mengkonsolidasikan dirinya tidak datang memilih karena sebelum pemilihan ada tim yang mendata mereka, katanya mereka akan dibagikan serangan fajar, tapi sampai hari H tidak ada serangan fajar datang-datang, akhirnya mereka bersepakat untuk golput berjamaah. Ya Allah. Dan itu sudah terkonsolidasi dan mereka bentuk protesnya kepada tim sukses adalah dengan golput. Kapan serangan fajarnya tidak datang karena tidak datang, ya sudah kita golput semua.
Persis seperti yang tadi disampaikan. Dan itu di kantung-kantung pemukiman masyarakat yang lumayan padat di Kota Makassar. Bukan hanya terjadi di 1-2 kecamatan, tetapi di 4-5 kecamatan besar yang ada di Makassar. Kakak Tabe, pembicaraan tak tadi ini, kalau saya boleh ambil kesimpulan, udahlah kita pemilihan langsung aja dulu. Bahwa ada masalah di tengah-tengahnya, ya kita perbaiki. Yeah. Butuh waktu lama ya. Kita sudah di ujung-ujung kakak. Ini pertanyaanku sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan supaya bisa mengakselerasi kesiapan masyarakat ini? Karena kita mulai kalau saya tidak salah ingat kita 2004 2003 2004 pemilihan presiden langsung, 2005 pileg. Puluhan tahun juga loh ini kakak. Iya. Kita sudah puluhan tahun berlangsung pemilihan langsung ini. Sudah puluhan tahun kakak. Dan kita masih ada di sini. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama adalah tentu pendidikan politik. Iya. Ini akan terus-menerus dilakukan. Iya. Terus. Tapi kita harus terus mengingatkan itu. Sampai kapan ini kakak? Generasi baru ini harus diingatkan. Okay. Semakin realistis, semakin idealis mereka, kita harus semakin mengajak mereka untuk sama-sama dalam gerakan ini bahwa politik uang itu harus kita lawan sama-sama. Kemarin tugas panel mahasiswa saya sengaja kasih mereka bikin video TikTok tolak politik uang menjelang pilkada. Setelah saya berikan penjelasannya, banyak yang kemudian mereka bahkan baru tahu ternyata yang namanya politik uang bukan hanya memberikan uang, tetapi ada banyak sekali yang misalnya tukar program dan seterusnya. Itu juga bagian dari politik uang. Dan mereka saja yang sudah terdidik dalam tanda kutip mereka kuliah di universitas saja tidak terlalu paham tentang bagaimana money politik dan apalagi namanya hukuman yang bisa terjadi. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang kemudian tidak pernah menyentuh pendidikan, dan itu sebagian besar. Makanya yang pertama, kita pendidikan politik harus terus kita lakukan. Kemudian yang kedua, penegakan hukum. Kenapa politik uang ini marak terjadi, masif dan sistematis, terstruktur sistematis dan masif ini? Ya, karena penegakan hukumnya lemah. Kita tidak pernah mendengar ada calon yang didiskualifikasi karena melakukan politik uang. Padahal jelas-jelas di depan pasalnya ada, pasalnya dalam undang-undang itu jelas bisa diskualifikasi ketika mereka melakukannya terstruktur, sistematis dan masif. Penegakan hukum kita masih lemah. Kemudian yang ketiga, lembaga pengawasan. Kita harus berpertanyakan misalnya kredibilitas dari KPU, Bawaslu dalam hal ini. Ini saya harus undang Bang Jack ini kalau begini nih. Bawaslu harus dipertanyakan efektivitas kerja dari Bawaslu dalam mengawasi praktek politik uang ini. Ini saatnya, ini kan saatnya kita evaluasi semua. Apa temuan-temuan dari Bawaslu yang sudah didapatkan dalam proses kemarin? Itu ada di depan mata, tapi banyak sekali prosedur administrasi yang harus ditempuh untuk kemudian diproses, sementara waktunya terbatas. Ini yang harus diperbaiki, regulasinya harus diperbaiki, penegakan hukumnya harus dimulai diperketat. Kemudian pendidikan pemilih harus terus-menerus dilakukan. Kemudian kontrol terhadap partai politik itu juga harus dilakukan. Pembiayaan di partai politik itu yang harus dilakukan. Penegakan hukumnya harus dalam hal ini ya harus tegas. Undang-undang pemilu harusnya didesain untuk kemudian bisa mengontrol partai. Iya. Saya tuh mikirnya kakak sebenarnya kalau harus ada yang saya salahkan sebenarnya ketua partai kakak. Serius ini. Udah lama dari pikiran saya ini. Lah, saya tidak bisa memilih kok. Kamu yang kasih saya pilihan kan begitu kan ceritanya kan. Bingung juga saya ini. Kemudian yang keempat tadi. Kemudian yang kelima tentu saja adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Hanya dengan masyarakat yang sejahtera, pembangunan politik bisa kita lanjutkan. Betul. Sehingga fokus masyarakat bukan lagi pada persoalan sandang, pangan dan papannya, tetapi sudah pada fokus bagaimana dia berpikir lebih jernih, lebih rasional, lebih otonom untuk memilih pemimpin yang bisa membawa hal-hal baik dalam hidup mereka. Jangankan pikiran ini kakak Di, jangankan pikiran siapa pemimpin kita, indikator pemimpin baik saja mereka pikir. Jangankan itu kakak, mereka mau kemana saat banjir aja susah. Kita masih dihadapkan pada hal-hal prinsip. Kita masih banjir, masih lapar dan segala macam. Kakak, saya ini pertanyaan agak filosofis nih. Tadi malam saya baru nonton. Saya lupa
saya tidak kasih habis nonton, tapi ada satu kalimat yang menurutku harus kita jawab ini. Lebih baik bahagia daripada bebas. Setuju itu kalimat? Bebas. Lebih baik bahagia daripada bebas. Bebas yang penting. Bebas yang kebebasan itu adalah segalanya. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk bertindak. Saya kira tidak ada kebahagiaan tanpa kebebasan. Betul. Bagaimana cara kita bebas ketika pikiran kita terbelenggu, ketika kemudian kita tidak bisa melakukan berbagai hal karena kita terbelenggu kebebasan tadi. Ya, makanya tapi kebebasan itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain kan. Kita siap hidup bersama, berarti kita harus siap hidup bersesama. Iya, hidup bersama untuk belajar hidup bersesama. Makanya kebebasan itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Iya. Jadi tidak ada kebahagiaan tanpa kebebasan, tuh nggak ada. Tidak ada. Kita justru bahagia karena kita bebas memilih kan. Kita pernah merasakan ketika ada masa di mana kita kan generasi ini milenial ya, bukan Gen Z. Kita pernah merasakan bahwa tontonan kita hanya satu stasiun TV, stasiun radio. Kita tidak bebas memilih channel. Dan kita rasakan bagaimana pada masa itu. Iya. Ketika kita menjalaninya mungkin kita bahagia, tapi ketika kita mendapatkan alternatif pilihan, baru kita sadari betapa selama ini kita ternyata tidak bahagia karena coba ditawarkan alternatif kebahagiaan yang begitu banyak, dan kemudian kita bisa memilih sendiri. Kakak, saya di kode-kode dari tadi. Ini saya ini Aji, lain kali jangan kode-kode pas seru-seru ya. Kakak, terima kasih atas sharingnya hari ini. Enak betul ngobrol sama Kakak Endang. Jangan bosan-bosan saya undang. Saya pokoknya kalau ada isu politik kayak Kakak Endang. Terima kasih sudah hadir Kakak. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Saya Sal pamit. Tolong taruh komen siapa yang harus kami undang di meja ini. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.